Rocky Gerung adalah sosok yang unik, penuh paradoks, dan sering memicu kontroversi. Ia dikenal sebagai filsuf publik, pemikir kritis, dan komentator sosial politik yang berani. Dalam banyak forum, baik di media televisi maupun media sosial, nama Rocky mencuat sebagai suara alternatif dari mainstream politik dan keagamaan di Indonesia. Meski tidak menyatakan diri sebagai tokoh agama, pembicaraannya seringkali menyinggung tema-tema spiritual, moral, dan bahkan teologis. Hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya adalah sikapnya terhadap Islam. Mengapa ia begitu dekat dengan tokoh-tokoh Islam, begitu akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan kerap membela umat Islam dalam diskursus publik? Lalu muncul pertanyaan, apakah Rocky Gerung sebenarnya seorang mualaf? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa dasar. Dalam banyak kesempatan, Rocky Gerung tampil di hadapan forum-forum umat Islam, dari diskusi kampus, majelis intelektual, sampai ormas keagamaan. Ia nyaman duduk berdiskusi dengan ustadz, kiai, bahkan tokoh-tokoh Islam konservatif. Ia sering mengutip ayat Al-Quran, mengulas maknanya secara filosofis, dan membandingkannya dengan pemikiran filsafat barat. Banyak yang terpukau dengan kedalaman pemahaman Rocky terhadap teks-teks Islam. Bahkan tak jarang yang menyangka bahwa Rocky sudah masuk Islam secara diam-diam. Apalagi dalam beberapa video viral, ia tampak begitu bersemangat membela umat Islam ketika mengalami ketidakadilan politik atau stereotip negatif. Namun, untuk memahami apakah Rocky benar-benar seorang mualaf atau tidak, kita harus melihat latar belakang kehidupannya. Rocky lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1959 dalam sebuah keluarga berdarah Minahasa yang taat Katolik. Ayahnya adalah seorang tentara, sedangkan ibunya seorang guru. Ia tumbuh dalam suasana religius khas keluarga Katolik, lengkap dengan ritus gereja, misa, dan pendidikan moral Kristen. Namun seiring waktu, saat mulai mendalami filsafat, Rocky mulai mempertanyakan semua doktrin yang ia terima sejak kecil. Ia memandang bahwa agama adalah produk budaya dan sejarah, bukan semata-mata wahyu ilahiyah. Pandangan ini membawanya pada posisi agnostik, sebuah posisi filosofis yang mengakui keterbatasan manusia dalam mengetahui keberadaan Tuhan secara pasti. Dalam berbagai wawancara, Rocky secara terbuka menyebut dirinya sebagai agnostik. Ia tidak mengaku sebagai ateis karena tidak menolak keberadaan Tuhan secara mutlak. Namun, ia juga tidak mengafirmasi kehadiran Tuhan seperti yang diyakini dalam agama-agama formal. Namun, posisi agnostik ini tidak membuat Rocky menjauh dari agama. Sebaliknya, ia justru sering terlibat dalam diskusi keagamaan. Bedanya, ia masuk dari sisi filsafat dan logika. Ia melihat agama bukan sebagai dogma, melainkan sebagai teks yang bisa dikaji, ditafsirkan, bahkan dikritisi. Hal inilah yang membuat Rocky sangat terbuka terhadap pemikiran Islam. Ia memandang Al-Quran sebagai teks yang kaya secara semantik dan filosofis. Bagi Rocky, Al-Quran tidak hanya kitab suci, tetapi juga warisan peradaban yang patut dikaji secara ilmiah. Dalam banyak forum, ia mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkannya dengan pendekatan filosofis. Ia menyebut bahwa Islam adalah agama yang sangat rasional dalam struktur pemikirannya, dan ia menghargai itu. Kedekatan Rocky dengan Islam bukan sekadar intelektual. Ia juga bersahabat dengan banyak tokoh Islam. Ia pernah tampil bersama Ustadz Haikal Hasan, Habib Rizik Syihab, hingga Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh 212 lainnya. Ia tidak merasa risih berada di tengah komunitas Islam. Bahkan sebaliknya, ia merasa diterima dengan baik. Dalam sebuah wawancara, Rocky mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia adalah komunitas yang penuh semangat mencari kebenaran. Ia mengagumi semangat umat Islam untuk berdiskusi, membaca, dan memperjuangkan keadilan. Ia menyebut bahwa Islam adalah agama yang sangat politis dalam arti positif, yakni membawa nilai-nilai keadilan sosial ke ranah publik. Namun, semua kedekatan itu tidak serta-merta menjadikan Rocky seorang Muslim. Sampai hari ini, ia belum pernah menyatakan bahwa dirinya telah bersyahadat atau berpindah keyakinan. Ia tetap pada posisi agnostik. Ia mengakui bahwa ia banyak belajar dari Islam, tapi belum melihat alasan filosofis yang cukup kuat untuk secara formal masuk ke dalam agama apapun. Ia percaya bahwa iman adalah lompatan eksistensial yang harus lahir dari keyakinan terdalam, bukan karena tekanan sosial atau kedekatan emosional. Rocky juga pernah menyatakan bahwa jika suatu saat ia menemukan bahwa Islam adalah kebenaran, ia akan masuk Islam dengan terbuka. Tapi untuk saat ini, ia masih berjalan dalam pencarian. Isu mualaf ini juga berkaitan dengan gaya hidup Rocky yang sederhana dan menyendiri. Ia tinggal di rumah kecil di Depok, dikelilingi buku-buku dan pepohonan.
Ia tidak menikah dan hidup sendiri. Banyak yang bertanya-tanya mengapa seorang lelaki seusia Rocky belum pernah menikah. Jawabannya sederhana, karena Rocky memilih demikian. Ia tidak pernah merasa perlu untuk menikah. Ia percaya bahwa cinta tidak harus selalu dibingkai dalam pernikahan. Ia tidak ingin hidupnya terikat oleh institusi yang ia anggap bisa membatasi kebebasannya berpikir dan bergerak. Ia menghargai cinta, tapi tidak dalam bentuk formalitas. Ia pernah mencintai seseorang, tapi tidak membawanya ke jenjang pernikahan. Ia menyebut bahwa pernikahan bukanlah takdir, tapi pilihan sadar. Pilihan hidup seperti ini tentu membuat Rocky semakin tampak berbeda. Ia filsuf yang hidup di tengah masyarakat religius, tapi tidak memeluk agama. Ia membela Islam, tapi bukan Muslim. Ia tidak menikah, tapi tidak juga membenci institusi pernikahan. Ia seperti berada di tengah semua kutub, dan itu membuatnya jadi objek perbincangan yang menarik. Banyak yang kagum, banyak pula yang curiga. Tapi bagi Rocky, semua itu adalah bagian dari konsekuensi berpikir bebas. Ia tidak mencari popularitas, tapi mencari makna. Ia tidak ingin mengikuti arus, tapi menggugat arus. Meski bukan Muslim, Rocky sangat dihormati oleh banyak umat Islam. Ia dianggap sebagai intelektual yang jujur, konsisten, dan berpihak pada kebenaran. Ia tidak memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Ia juga tidak pernah menjelekkan agama lain. Ia berdiri di atas nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Itulah mengapa banyak umat Islam merasa dekat dengannya. Mereka melihat Rocky sebagai sahabat, bahkan saudara dalam perjuangan. Rocky sendiri mengakui bahwa Islam telah memperkaya cara berpikirnya. Ia merasa bahwa Al-Quran, jika dikaji dengan metode filosofis, bisa membawa manusia pada pencerahan. Lalu bagaimana jika suatu hari Rocky benar-benar masuk Islam? Ia tidak menutup kemungkinan itu. Tapi ia tidak akan melakukannya karena tekanan atau citra publik. Ia akan melakukannya jika ia yakin secara eksistensial. Ia tidak ingin menjadikan agama sebagai formalitas. Baginya, masuk Islam berarti menerima seluruh konsekuensi spiritual, moral, dan sosial dari ajaran tersebut. Dan itu membutuhkan kesadaran penuh, bukan sekadar kesan dari luar. Untuk saat ini, Rocky merasa bahwa ia masih dalam fase pencarian. Ia masih ingin terus membaca, berdiskusi, dan menggali makna dari berbagai tradisi. Dalam konteks ini, Rocky bukan hanya seorang filsuf, tapi juga jembatan antara dunia agama dan dunia rasional. Ia mengajarkan bahwa iman dan akal tidak harus bermusuhan. Ia membuktikan bahwa filsafat bisa hidup berdampingan dengan teks suci. Ia memberi contoh bahwa seorang agnostik pun bisa menghargai Islam, bahkan membelanya. Dan yang lebih penting, ia menunjukkan bahwa mencari kebenaran adalah proses yang panjang, penuh keraguan, tapi juga penuh kejujuran. Jadi, apakah Rocky Gerung seorang mualaf? Secara formal, tidak. Ia belum masuk Islam. Tapi secara nilai, secara keberpihakan, dan secara penghormatan intelektual, ia sangat dekat dengan Islam. Ia bukan Muslim dalam arti syariat, tapi mungkin Muslim dalam arti pencari kebenaran. Ia bukan mu'alaf dalam pengertian hukum, tapi bisa jadi mu'alaf dalam pengertian batin. Seseorang yang terbuka terhadap cahaya kebenaran meski belum sepenuhnya memeluknya. Dan mungkin justru di sanalah letak kekuatan Rocky. Ia menjadi pengingat bahwa pencarian iman tidak selalu harus cepat, tidak selalu harus pasti, tapi harus jujur.